Kematian mantan nyonya pertama merupakan pengalaman paling menyakitkan yang pernah dialami Gavin. Dia menyaksikan ibunya meninggal di hadapannya, namun dia tidak bisa berbuat apapun untuk membantu. Tentu saja, dia tidak bisa mengalami hal yang lebih buruk dari ini. Dia pernah mengalaminya sebelumnya dan dia berusaha keras untuk move on. Namun, bahkan hanya dengan memikirkannya saja masih bisa melukainya seperti pisau. Tapi dia tetap memasang wajah poker face-nya. Ya, dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Faktanya, semakin tenang dia terlihat di permukaan, semakin kompleks emosinya. Dia tidak bisa berbuat banyak saat ini, kecuali hanya menunggu waktu yang tepat. Dimas biasanya mengadakan beberapa jamuan makan dalam setahun, tergantung musim. Jamuan makannya akan selalu menjadi pembicaraan di kota. Master Dimas adalah seorang bujangan yang memiliki banyak ide di benaknya. Selalu ada tema berbeda untuk setiap jamuan makan, dan tidak ada satupun yang berulang. Seiring berjalannya waktu, jamuan makan keluarga Dimas menjadi acara besar. Begitu berita tentang jamuan makannya tersebar, banyak orang datang tanpa diundang. Master Dimas tidak terlalu memperhatikan tamunya. Siapapun yang datang disambut dengan sangat baik. Dia akan memastikan layanan berkualitas tinggi untuk tamunya. Faktanya, Safira dan Putri tidak ada dalam daftar tamu. Mereka berdua, seperti banyak orang lainnya, hanya ingin bergabung dalam pesta. Bukankah kamu adik perempuan dari keluarga Baskara? Kupikir kakakmu tidak akan membiarkanmu menghadiri jamuan makan seperti ini. Sekarang kamu sudah menyelinap keluar. Apa kamu tidak takut kakakmu akan mematahkan kakimu ketika kamu pulang ke rumah? Mereka berdua baru saja turun dari mobil. Saat mereka berjalan ke pintu rumah di Dimas, mereka mendengar seorang pria berbicara di belakang mereka. Setelah mendengar suara itu, Safira dapat mengenali suara itu dengan cepat. Dia berbalik dan menyapanya dengan sopan. Tuan Rizky, senang bertemu denganmu. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Sepertinya kamu semakin gemuk. Rizky tersenyum dan menyapanya juga. Safira menyeka keringat dinginnya. Tidak peduli betapa dia suka makan, dan dia tidak terlalu peduli dengan bentuk tubuhnya, dia tetaplah seorang gadis. Dia baru saja bertemu dengan seseorang yang tidak dia kenal, dan kalimat pertama orang tersebut saat menyapanya adalah berkomentar bahwa berat badannya bertambah. Itu merupakan pukulan besar bagi seorang gadis seperti dia. Safira, apakah kamu tidak akan memperkenalkan temanmu ini kepadaku? Pria itu memandang Putri dengan rasa ingin tahu. Tatapannya penuh perhatian dan dia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Kak Rizky, ini temanku, Putri. Safira memperkenalkan mereka dengan sopan. Namun, keduanya tidak benar-benar mendengarkannya. Rizky memandang Putri dengan serius, dan Putri juga memandangnya dengan aneh. Menurut Rizky, gadis ini terlihat jauh lebih menarik dari foto-foto yang ditunjukkan Dimas padanya. Di usia yang begitu muda, dia terlihat sangat dewasa dan anggun. Namun dia masih memiliki keaktifan seperti anak kecil yang suka bermain-main. Ketika dia memandangnya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia lupa untuk tetap tenang dan mengalihkan pandangannya, agar tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Putri juga menatapnya, tapi dia fokus pada tangan kirinya. Dia melihat sesuatu di punggung tangannya. Ada tato yang jelas terlihat sama dengan totem pada rantai yang selalu dipakai Putri. Jika totem ini sangat biasa, dia tidak akan terkejut jika melihat tato totem ini di tubuh orang lain. Namun, totem ini sangat istimewa dan merupakan simbol identitas bangsawan. Hanya mereka yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan negara A yang dapat memilikinya. Putri, Rizky memanggil namanya dan dengan santai sedikit mengangkat sudut bibirnya. Putri kecil adalah nama yang sangat bagus.
Tapi menurutku Putri terdengar lebih bagus, bukan? Putri sedang fokus pada totem di punggung tangan pria itu. Dia dibawa kembali ke dunia nyata. Ketika dia tiba-tiba mendengar dia memanggilnya sebagai putri kecil, seperti yang biasa dilakukan kakaknya David dan keluarganya. Putri merasa sangat tidak nyaman. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Siapa kamu? Apakah kamu mengenalku?" "Nama saya Rizky Hermawan." Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangannya seperti pria sejati. "Bolehkah aku memanggilmu Putri? Mengapa kamu ingin memanggilku Putri? Jika dia adalah saudara laki-lakinya David, dia akan baik-baik saja. Tetapi bagaimana jika bukan?" Putri menjadi bingung dan pikirannya kacau. Dia mengira Gavin adalah kakaknya David, tetapi dia tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikannya. Selain itu, Gavin berulang kali menyangkal bahwa dia adalah kakaknya David. Sementara itu, Rizky memiliki tato yang persis seperti totem yang diberikan kakak David padanya. Apakah dia saudara David yang selama ini dia cari? Karena bertahun-tahun yang lalu, pada titik ini, Rizky sengaja berhenti. Ketika dia berbicara lagi, dia berkata, "Menurutku Putri terdengar lebih baik. Tidak ada alasan lain." "Apakah itu benar? Tidak ada alasan lain?" Pria ini memiliki tato cetakan totem khusus di tangannya. Dia juga memanggilnya Putri, dan dia juga menyebutkan sesuatu tentang masa lalu. Ada begitu banyak tautan yang menunjukkan bahwa dia adalah kakaknya David. Apakah dia benar-benar dia? Putri memandangnya dengan hati-hati. Untuk sesaat, dia lupa bahwa menatap seseorang itu tidak sopan. Saat ini, dia hanya ingin mengamati wajah pria ini dengan cermat, dan melihat apakah dialah pria dalam mimpinya. "Apakah ada sesuatu di wajahku?" Rizky mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya dan bertanya dengan sopan. "Tidak, tidak." Putri mengalihkan pandangannya. Senyuman pria itu sangat tulus, dan dia terlihat menarik ketika tersenyum. Namun dia tidak cocok dengan wajah kakak David dalam ingatannya. Dia tidak bisa memastikan apakah orang tersebut adalah kakaknya David atau bukan. Karena dia tidak memiliki cukup bukti, dan karena dia telah ditolak sebelumnya, Putri tidak berasumsi bahwa dia adalah kakaknya David secepat yang dia lakukan terakhir kali. Kali ini, dia harus mengambil tindakan perlahan. Dia harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk membuktikan identitasnya. Dia hanya akan berdamai dengannya jika dia benar-benar dapat membuktikan bahwa dia adalah saudara laki-lakinya David. "Putri, ayo masuk dulu." Saat dia mengatakan itu, Rizky secara alami mengulurkan tangan untuk meraih tangan Putri, tetapi dia secara naluriah menghindari tangannya. Dia mundur sedikit dan berkata dengan canggung, "Tuan Rizky, saya sedikit haus. Safira dan saya akan masuk dan minum dulu." Putri meraih tangan Safira dan pergi. Dia sebenarnya tidak ingin minum, tapi dia ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Rizky dari Safira. Saat mereka berjalan pergi, Putri tidak sabar untuk bertanya, "Safira, siapa pria Rizky itu?" Safira menjawab dengan jujur, "Saudara Rizky adalah sepupu presiden. Mereka mempunyai nama keluarga yang sama, jadi kamu sudah bisa menebaknya." "Rizky Hermawan, sepupu Tuan Presiden?" Putri mengulangi kata-kata Safira. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah dia melakukan sesuatu yang istimewa sebelum ini? "Sesuatu yang tidak biasa?" Safira menggaruk kepalanya dan berkata, "Putri, aku hanya mengenalnya sebentar. Aku jarang berbicara dengannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah dia lakukan sebelumnya." Putri lupa bahwa Safira tidak terlalu peduli pada orang lain. Selain makanan, dia tidak peduli dengan hal lain. "Kalau begitu ayo kita bergaul dengannya malam ini." Putri tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Safira,
jadi dia pikir dia bisa mengetahuinya hanya melalui mulut Rizky. Putri, menurutmu apakah dia kakakmu David juga? Safira biasanya linglung, tapi apa yang baru saja dia katakan akurat. Jangan banyak bertanya, lakukan saja apa yang aku katakan. Putri menyimpan dendam di hatinya mungkin karena dia ditolak oleh Gavin. Dia percaya bahwa kakaknya David sangat mencintainya, jadi dia tidak akan salah mengira dia sebagai kakak David. Jika Rizky adalah kakak David yang asli, dia pasti akan sedih jika mengetahui bagaimana dia mengenali orang yang salah tadi. Dia tidak ingin hal itu terjadi, maka dari itu dia tidak akan menyinggung apapun mengenai kejadian Gavin tadi. Dia tidak ingin Safira menyebutkannya itu juga. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.